Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Saudara, janganlah kita dikalahkan oleh social distancing, tetapi tetaplah produktif dan komunikatif, sebab mereka yang dapat memanfaatkan teknologi atau media lah yang akan tetap bertahan. Contohnya jasa ojek online misalnya. Demikian juga dengan toko-toko online yang kita ketahui. Mereka masih tetap bisa beraktivitas. Oleh karena itu, bagi kita gereja dan anak-anak Tuhan, social distancing atau physical distancing ini janganlah sampai membuat kita juga tidak kreatif atau produktif. Melainkan kita akan memanfaatkan juga semua teknologi dan media dengan berbagai macam cara yang kreatif sehingga kita tetap dapat berhubungan satu sama lain. Saudara, seharusnya pada masa pandemik seperti ini, kerohanian kita juga harus tetap bisa bertumbuh. Bahkan seharusnya lebih tinggi dari biasanya. Karena waktu dan kesempatan yang kita miliki relatif lebih banyak, bukan? Marilah kita memanfaatkan hal-hal seperti WhatsApp Group. Saya berharap video call antar anak-anak Tuhan sesama K3 dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Demikian juga dengan Zoom, dengan segala kelebihannya untuk kita berdoa dan belajar di rumah bersama, dan itu dapat diikuti lebih dari 100 orang. Tentu saja selain ibadah online seperti saat ini. Renungan hari ini saya beri judul, Tetaplah Bertumbuh di Tengah Pandemi. Mazmur 92 ayat 13 berkata, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Kalau kita mempelajari Alkitab, maka kita akan menemukan bahwa Alkitab banyak sekali menggambarkan kehidupan orang percaya itu dengan sebuah objek atau gambaran. Contohnya, anak Tuhan digambarkan seperti domba. Ya, seperti domba di tengah serigala. Seperti kebun anggur. Atau seperti mempelai dan lain-lainnya. Dan salah satu yang kita temukan dalam pelajaran hari ini adalah firman Allah menggambarkan orang percaya seperti pohon korma yang tertanam dan seperti pohon aras yang bertunas di Libanon. Ini bukan sekedar kiasan, melainkan kalau kita pelajari lebih dalam, maka ada keistimewaan yang dimiliki oleh pohon aras. Pohon ini, saudaraku, bisa tumbuh di dataran tinggi, yaitu di pegunungan-pegunungan dengan suhu yang boleh dikatakan ekstrim. Sebab dia bisa saja satu saat dingin dan sangat dingin, dan dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa menjadi panas dan sangat panas. Namun istimewanya pohon aras ini bisa terus bertumbuh. Bahkan dia bisa mencapai usia ratusan tahun dengan tinggi bisa mencapai 40 meter dan lebar yang dapat mencapai 3-4 meter. Dari sudut pandang iman, kita dapat memahami bahwa kehidupan kekristenan harusnya seperti pohon aras itu yang dapat terus mengalami pertumbuhan meskipun berada dalam situasi yang sulit. Kekristenan sejati adalah kekristenan yang terus bertumbuh sekalipun di tengah situasi yang sukar. Firman Allah sudah memberitahukan bahwa kita akan hidup di masa yang sukar. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dunia di mana kita ada adalah dunia yang memang akan selalu tidak dapat diprediksi. Baik sisi politik, sosial, dan juga ekonomi. Coba saja kita lihat hari-hari ini. Munculnya virus corona COVID-19 yang tiba-tiba dan menyebar ke hampir seluruh dunia. Sehingga dunia digoncang dengan hal ini. Dan hal ini menimbulkan gejolak sosial. Karena itu muncullah kesulitan-kesulitan di sektor ekonomi.
Namun di sisi lain, dunia juga harus berterima kasih dengan perkembangan teknologi yang maju dengan sangat pesat, sehingga saat ini kita dapat memanfaatkan teknologi tersebut untuk menangani pandemi COVID-19 dengan segala dampaknya itu. Dan tentu saja satu lagi, yaitu bagi kita, bagi gereja Tuhan. Bagi saya saat ini, tidak ada lagi yang dapat dibanggakan oleh gereja besar atau gereja kecil. Hamba Tuhan yang besar atau hamba Tuhan yang merasa kecil. Kita semua sama, yaitu kita harus tetap tinggal di rumah, bekerja, dan belajar, dan beribadah di rumah. Bahkan negara sebesar Amerika yang notabene meletakkan dasar kekristenan untuk membangun negaranya, in God we trust. Negara ini juga tidak luput dalam situasi ini, bukan? Dunia digoncangkan secara ekstrim dengan situasi ini. Mulai dari negara atau kota besar hingga tak terkecuali sampai ke pelosok-pelosok pedesaan sekalipun. Namun firman Allah pagi ini berkata, di tengah keadaan dunia yang semakin sukar dan tidak ada kepastian ini, orang benar harus tetap menjadi seperti pohon aras yang bertumbuh subur mengarah ke rumahnya Tuhan. Bertumbuh adalah suatu fase yang harus kita alami. Karena dengan bertumbuh kita baru dapat menghasilkan buah. Dengan kata lain, tidak ada buah tanpa pertumbuhan. Jadi orang percaya harus tetap bertumbuh dan berbuah. Sekalipun ada di tengah keadaan yang sukar. Yang menjadi pertanyaannya adalah mungkin bagaimana caranya? Mari kita belajar kembali dari firman Tuhan berikut yang terdapat dalam kitab Kejadian pasal 41 ayat 53 sampai 54. Tertulis sebuah kisah sebagai berikut. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan. Seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Saudara, kisah ini menunjukkan ketika terjadi 7 tahun kelaparan. 7 tahun masa sukar. Namun itu tidak membuat Mesir kekurangan makanan. Sebaliknya dengan jelas Alkitab berkata, di saat kelaparan terjadi, malah di seluruh negeri Mesir ada roti. Saat semua negeri yang lain menderita di masa yang sukar itu, justru Mesir mengalami kelimpahan. Apa yang membuat kejadian ini bisa terjadi? Peristiwa ini tentu saja tidak bisa lepas dari peranan seorang tokoh yang bernama Yusuf bin Yakub. Dialah yang memainkan peran penting untuk menjaga kestabilan Mesir sehingga tetap bertumbuh dan berbuah di saat musim kelaparan melanda dunia. Kita dapat belajar dari apa yang dilakukan oleh Yusuf sehingga tetap bertumbuh dan berbuah di tengah kesukaran. Ada 3 hal yang dimiliki oleh Yusuf, yaitu yang pertama, Yusuf mengenal dan mengerjakan kehendak Tuhan. Yusuf dalam hidupnya adalah seorang yang terus-menerus mencari tahu apa yang Tuhan inginkan. Dalam kitab Kejadian pasal 37 menceritakan awal di mana Yusuf belajar mengerti kehendak Tuhan. Kisah ini diawali dengan Yusuf bermimpi melihat berkah jerami milik saudara-saudaranya, bahkan orang tuanya tunduk kepada berkas jerami miliknya. Saudara, ini bukan sekedar mimpi biasa. Karena dari kejadian inilah Yusuf mulai mengenal kehendak Allah dalam hidupnya. Demikian juga dalam kehidupan orang percaya, kita harus mengerti bahwa di dalam Tuhan tersedia sesuatu yang lebih baik. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 9. Bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik. Saat kita mengerti kehendak Tuhan, itulah sesungguhnya kita sudah mendapati sesuatu yang lebih baik itu. Seperti halnya Yusuf yang mengerti bahwa Tuhan akan membawa dia
semakin naik menuju hidup yang lebih baik, bukan lebih buruk. Itulah sebabnya Yusuf tidak pernah mengeluh sekalipun mengalami hal yang buruk. Contohnya ketika dia mengantarkan makanan bagi kakak-kakaknya, justru dia ditangkap dan dijebloskan ke dalam sumur yang kering. Tapi itu tidak membuat Yusuf sedih, karena Yusuf tahu hidupnya tidak akan berakhir di sumur. Yusuf sudah mengerti kehendak Tuhan bagi dirinya, yaitu naik dan bukan turun. Demikian juga dia tidak mengeluh ketika dalam keadaan telanjang dijual oleh kakak-kakaknya. Dia harus berjalan kaki dari tanah Kanaan sampai ke Mesir, yang pada waktu itu membutuhkan waktu 4 bulan perjalanan. Keteguhan hati Yusuf dalam mengerti kehendak Tuhan tetap teruji bahkan ketika dia digoda oleh istri Potifar. Yusuf bertahan dalam kesuciannya karena Yusuf tidak mau rancangan Tuhan yang luar biasa baginya, baik bagi hidupnya, menjadi hancur. Saudara, kita harus cari tahu dan belajar sungguh-sungguh untuk mengenal kehendak Tuhan bagi hidup kita. Dan cara untuk kita mengenal kehendaknya adalah mengerti atau belajar dari firman Tuhan. Tuhan punya berbagai macam cara dalam menyampaikan firman-Nya dan menyatakan kehendaknya kepada orang-orang percaya. Sebagai contoh misalnya kepada Bileam, Tuhan memakai seekor keledai yang bisa berbicara kepadanya. Kepada Daud, Tuhan memakai suara daun kertau sebagai isyarat untuk maju berperang. Dalam kisah Daud dan daun kertau itu, kita menarik pelajaran bagaimana Daud tidak lagi fokus kepada musuh yang akan menyerang. Tetapi sebaliknya, dia memutuskan perhatiannya, memusatkan perhatiannya kepada apa yang Tuhan kehendaki. Kalau fokus kita terarah kepada Tuhan, maka masalah apapun boleh melanda hidup kita, tetapi kita akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Karena itu penting bagi kita mengenal dan mengerti kehendak Allah. Yusuf adalah seorang yang terus mencari tahu dan berhasil mengerti kehendak Tuhan, kemudian melakukannya. Dengan demikian dia dapat memberi jawab kepada Firaun perihal mimpi Firaun yang tidak dapat dijawab oleh orang lain. Bagaimana sikap kita jika suara Tuhan itu datang dan memerintahkan kita untuk melakukan kehendak-Nya? Misalnya untuk mengampuni sesama atau untuk mengembalikan milik Tuhan. Bagaimana respon kita? Maukah kita taat? Tentu ada berkat yang akan Tuhan berikan ketika kita mengerti kehendak Tuhan dan mau melakukannya. Dan yang kedua, rahasianya adalah Yusuf menjadi pengelola yang baik. Saudara, kita perlu mengerti semua yang kita miliki hari ini sumbernya adalah dari Tuhan dan kita harus menjadi pengelola yang baik. Itu juga yang dilakukan oleh Yusuf. Ketika berada dalam masa kelimpahan, dia memerintahkan bangsa Mesir menyimpan bahan makanan sehingga saat datang masa kelaparan, mereka tidak kekurangan. Hidup kita di dunia ini tidak akan selalu berjalan dengan baik. Karena akan tiba saatnya datang masa yang sukar atau sulit seperti hari-hari ini. Tetapi jika kita menjadi pengelola yang baik, maka kita akan terus bertumbuh dan menghasilkan buah. Contohnya, kita harus mengelola waktu dengan baik. Ada waktu untuk menabur, ada waktu menuai. Ada waktu bekerja, ada waktu beribadah. Dengan demikian maka kerohanian kita akan bertumbuh. Begitu pula dengan pengelolaan keuangan kita. Kita harus kelola dengan baik. Kita harus menjalin detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam dengan baik. Dengan demikian kita bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, saat ini bukan berapa besar income atau penghasilan yang dapat kita raih. Tapi bagaimana kita dapat mengelola apa yang ada pada kita dengan baik. Dan yang terakhir, yang ketiga. Yusuf memiliki penguasaan diri. Yusuf mengajarkan kepada orang Mesir untuk mengendalikan diri dalam hal tidak boros pada masa kelimpahan. Dalam kehidupan kita ini bukan hanya penguasaan diri, tidak hanya terbatas pada masalah keuangan.
tapi juga penguasaan diri untuk tidak melakukan dosa. Saudara, dunia ini penuh tawaran menggoda. Iblis tahu kelemahan kita sehingga ia akan menawarkan sesuatu yang sesuai dengan kelemahan kita. Misalnya kelemahan kita adalah uang, maka ia akan menawarkan uang. Jika kelemahan kita adalah seks, maka ia akan memberikan kepada kita, menawarkan kepada kita tentang daya tarik seks. Begitu juga dengan kesombongan atau hal lainnya. Untuk itulah kita perlu memiliki penguasaan diri. Dalam Galatia pasal 5 ada pelajaran tentang buah roh. Kita akan temukan yang menempati puncak dari buah roh adalah kasih. Namun untuk sampai kepada kasih, kita harus mulai dari yang dasar, yaitu penguasaan diri. Ya, kalau kita memiliki penguasaan diri, maka kita bisa memiliki yang lain. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan lain-lain. Penguasaan diri adalah buah dari Roh Kudus. Karena itu Yesus berkata, aku akan mengirimkan penolong yang lain. Karena Roh Kuduslah yang akan menghasilkan buah penguasaan diri dalam hidup kita. Saudara, saya mau ingatkan tanggal 22 sampai 31 Mei ini adalah hari Pentakosta. Dan 10 hari kita akan berdoa, kita akan belajar tentang Roh Kudus. Saudaraku, dengan kekuatan diri sendiri kita akan alami kesulitan. Sebaliknya apabila Roh Kudus memenuhi seluruh hidup kita, maka kita akan beroleh penguasaan diri. Karena itu kita harus terus meminta untuk dipenuhkan, dipimpin oleh Roh Kudus. Dengan demikian dapat kita simpulkan pada akhir renungan hari ini bahwa satu, dengan mengenal kehendak Tuhan. Dan yang kedua, dengan menjadi pengelola yang baik. Dan yang terakhir, dengan memiliki penguasaan diri. Maka saya percaya saudara dan saya akan tetap menjadi orang yang bisa terus bertumbuh dan menghasilkan buah meskipun di tengah masa yang sukar ini. Haleluya. Marilah kita berdoa buat firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Tuhan izinkan kami ada dalam situasi seperti saat ini dan sampai hari ini. Tuhan, tetapi biarlah situasi-situasi saat ini tidak akan menghalangi kami untuk terus bertumbuh. Sebagaimana firman-Mu, kami akan terus bertunas, kami akan terus bertumbuh seperti pohon korba dan pohon aras di Libanon yang menghasilkan buahnya. Tuhan, demikianlah kami akan tetap bisa menghasilkan buah. Akan tetap bertumbuh sekalipun di tengah-tengah situasi yang ekstrim saat ini. Seperti pohon aras tersebut ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan pengajaran kepada kami. Untuk kami bisa terus bertumbuh sekalipun di masa sulit. Dengan belajar dari kisah hidup Yusuf Tuhan. Ajarkan kami Tuhan di masa sekarang ini. Terus mengenal kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Ajarkan kami ya Tuhan. Untuk dapat terus mengelola apa yang ada saat ini dengan baik. Berikan kami hikmat untuk mengelola apa yang ada. Dan terakhir Tuhan ajarkan kami untuk memperoleh penguasaan diri. Kami perlu Roh Kudus terus memenuhi kami, memimpin hidup kami. Berkati semua jemaat yang sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Dan kami akan terus bertumbuh sekalipun di tengah-tengah pandemi saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, terima kasih. Saudara sudah bergabung dalam ibadah online hari ini. Sampai berjumpa dalam ibadah kita berikutnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.